Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Noval Fahrani YouTube channel. Beberapa waktu lalu itu saya ketemu sama seorang pengusaha. Jadi pengusaha ini jasa pencucian mobil. Jadi beliaunya saya tanya-tanya dan lain sebagainya, karena kan posisi antarnya itu di tempat pencucian beliau yang ada di Wiyung. Di Surabaya itu cuman ada 2 jenengan, jadi jenengan semua cek aja di Google, cuman ada 2, yang satu di Citraland, yang satu lagi di Wiyung. Jenengan, saya nggak akan ngomongin mereknya ya, jadi jenengan searching aja di Google bengkel cucian atau bengkel tempat cuci mobil yang cabangnya kelihatan cuma 2. Tapi di Jabodetabek itu ternyata ada banyak, ada 9-an katanya, 9. Jadi total beliaunya juga ngomong di tahun ini mungkin akan jadi 15 katanya. Jadi saya tanya-tanya dari awal itu ownernya siapa aja. Ternyata mereka join partner, jadi 5 orang dengan punya keahlian masing-masing di bidangnya. Ada yang 16 tahun di pengalaman di pencucian mobil, kemudian ada yang 6 tahun di detailing, ada yang kemudian, jadi 5 orang itu punya spesialis masing-masing. Ada lagi yang di bidang mesinnya, semi otomatiknya, yang custom. Ada lagi yang kemudian di bidang arsiteknya untuk tempat desain pembangunan di ini, desain ininya, tempat pencucian tersebut ya, di cabang-cabang atau ini. Jadi itu, dan beliaunya bilang kalau semua owner itu hingga 5 tahun ke depan tidak mendapatkan profit, tidak minta profit perusahaan, tapi sistemnya adalah di 5 tahun, sebelum 5 tahun itu mereka dapat gaji tiap bulan ownernya, ininya begitu. Jadi dipakai sistem begitu dulu, baru nanti di tahun ke-5 mereka akan mengambil profit, jadi gitu. Saya memandangnya atau melihatnya itu, beliaunya, saya sempat bertanya, apakah perlu kita join dengan teman mereka punya pengalaman di bidangnya itu yang lagi akan digeluti. Mereka bilang, beliaunya bilang sangat perlu, karena itu akan jadi fondasi suatu perusahaan. Kalau suatu partner itu tidak ada, hanya sekedar invest aja, sekedar invest uang, dan kemudian mereka nggak peduli, hanya mereka terima beres, kemudian mereka hanya terima uang, udah untungnya berapa sudah sini kasih ke saya, nggak. Jadi tidak ada ini, bahasanya tidak ada keberlangsungan gitu. Jadi tidak ada merasa saling memiliki perusahaan tersebut. Tapi ketika itu dibalik, ketika semuanya join di manajemen, jadi kelima owner ini join di manajemen, jadi setiap hari ngantor dan lain sebagainya. Itu ngantor itu maksudnya tidak perlu ada kantor khusus ya, maksudnya jarak jauh, kemudian meeting dan lain sebagainya, itu tetap mereka jalani seperti kayak perusahaan yang lainnya. Jadi mereka tidak, ownernya tidak santai-santai gitulah, ininya begitu. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua bahwa kita itu perlu belajar dari tempat lain bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sekalipun. Itu sangat baik, karena nanti akan jadi bekal kita untuk bikin perusahaan baru atau perusahaan kita sendiri, atau join dengan partner atau teman dan lain sebagainya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga berkah rezekinya siapapun yang mendengar, tidak hanya kalangan taksi online aja, ojol, bahkan profesi lain. Semoga ini menginspirasi. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.